Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah hati Anda menjerit, "Mengapa harus aku?" Saat impian terbesar tak terwujud, atau saat orang terkasih direnggut dari sisi Anda, kita seringkali menganggapnya sebagai hukuman, padahal bisa jadi itu adalah cara Allah menyelamatkan Anda dari sesuatu yang lebih buruk. Hari ini, mari kita renungkan bersama 10 tanda bahwa Allah telah menyelamatkan Anda dari kehancuran, bahkan tanpa Anda sadari. Mungkin hari ini Anda belum mengerti, tapi suatu hari nanti, saat Anda melihat ke belakang, Anda akan berbisik, "Ya Allah, ternyata selama ini Engkau selalu menjagaku." Ketika harapan dan doa tidak dikabulkan, kita merancang masa depan dengan penuh keyakinan. Namun seringkali, hidup mematahkan rencana itu. Kita gagal, ditolak, atau kehilangan peluang. Kita bertanya, "Mengapa, ya Allah?" Tapi, pernahkah Anda berpikir berapa banyak orang yang akhirnya bersyukur karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan? Ada kisah seorang wanita yang hancur saat cintanya tak berbalas, padahal ia telah berdoa siang dan malam. Bertahun-tahun kemudian, ia baru tahu bahwa pria itu hidup dalam penderitaan dan kehancuran. Saat itulah ia tersadar, Allah telah menyelamatkannya dari takdir yang menyakitkan. Kegagalan seringkali adalah bentuk perlindungan, bukan hukuman. Allah tahu apa yang ada di ujung jalan itu, dan Dia tidak ingin Anda hancur. Ketika orang yang dicintai pergi tanpa alasan, kehilangan seseorang yang kita anggap akan selalu ada, sangatlah menyakitkan. Mereka pergi, mengkhianati, atau berubah tanpa alasan yang jelas. Hati berteriak, "Mengapa orang yang paling aku cintai harus diambil?" Namun, bertahun-tahun kemudian, kita menyadari bahwa orang itu bukanlah bagian dari rencana Allah untuk hidup kita. Mungkin jika mereka tetap tinggal, kita akan lebih menderita. Mungkin Allah ingin menunjukkan bahwa Anda terlalu bergantung pada manusia, padahal seharusnya hanya kepadanya. Kepergian mereka bisa jadi adalah cara Allah mengajarkan Anda untuk berdiri sendiri dan bersandar sepenuhnya kepadanya. Ketika yang didapatkan bukan yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan hidup, seringkali memberi kita sesuatu yang berbeda dari yang kita minta. Kita menginginkan kekayaan, tapi diuji dengan kesederhanaan. Kita ingin dipuji, tapi diremehkan. Kita meminta kemudahan, tapi diberikan cobaan. Kita merasa kecewa, seolah Allah tidak mendengar doa kita. Namun, Allah tidak pernah salah dalam memberi. Dia melihat apa yang ada di depan hidup kita. Mungkin kita tidak diberi kekayaan agar tidak lupa kepadanya. Mungkin tidak diberi pujian agar hati tetap rendah. Mungkin cobaan diberikan agar kita lebih kuat dan lebih dekat dengannya. Apa yang Anda butuhkan, itulah yang Allah berikan untuk membentuk Anda. Ketika hidup memaksa Anda pergi dari tempat yang dicintai. Kadang, kita merasa nyaman di satu tempat, tapi hidup memaksa kita pergi. Mungkin karena keadaan sulit, kehilangan pekerjaan, atau kejadian tak terduga. Kita marah dan mempertanyakan, "Mengapa aku harus pergi?" Lihatlah kisah Nabi Muhammad yang harus hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah, Islam berkembang lebih besar. Di tempat yang awalnya terasa asing, justru di sanalah beliau menemukan kemenangan. Bisa jadi, ketika hidup memaksa Anda pergi dari suatu tempat, Allah sedang membawa Anda ke tempat yang lebih baik. Allah tidak akan membiarkan Anda tersesat tanpa arah. Percayalah pada takdirnya, karena perubahan jalan adalah untuk membawa Anda ke tujuan yang seharusnya. Ketika Allah mengambil seseorang dari hidup Anda, agar tidak bergantung pada manusia, kita semua pernah kehilangan seseorang yang kita pikir akan selalu ada. Mereka pergi dengan cara menyakitkan atau tanpa alasan. Hati bertanya, "Mengapa seseorang yang begitu berarti harus diambil dariku?" Bertahun-tahun kemudian, kita menyadari bahwa orang itu bukan bagian dari takdir kita. Allah mengambil mereka bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menyelamatkan kita dari keterikatan yang salah. Allah tidak ingin hati Anda terikat pada yang fana. Dia ingin Anda paham bahwa
Satu-satunya tempat bersandar hanyalah Dia. Ketika yang Anda cintai diambil, itu adalah cara Allah mengajarkan Anda untuk kembali kepadanya. Karena mungkin selama ini hati Anda terlalu sibuk dengan manusia. Ketika merasakan kesedihan yang sangat dalam, justru membuat dekat dengan Allah. Tidak ada yang menginginkan kesedihan. Namun, ada kalanya kesedihan adalah jalan yang membawa Anda pulang. Di malam-malam penuh air mata, saat semua pintu terasa tertutup, kita tiba-tiba sadar ada satu pintu yang tidak pernah tertutup. Pintu Allah. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa bahwa satu-satunya tempat bersandar adalah kepada Allah. Dia bisa saja membiarkan kita terus lalai, tapi Dia memilih memanggil kita kembali, seringkali dalam bentuk air mata. Kesedihan bukanlah tanda bahwa Allah membenci Anda, melainkan jalan untuk lebih mengenal diri dan bersandar hanya kepadanya. Di balik kesedihan, ada Allah yang menunggu kepulangan Anda. Ketika terhindar dari lingkungan beracun, meski awalnya merasa kesepian, terkadang kita berada di tengah orang-orang yang tidak benar-benar peduli, yang diam-diam meracuni hati. Kita tidak menyadarinya, hingga suatu hari Allah menarik kita keluar dari lingkaran itu. Kita merasa bingung, kesepian, dan ditinggalkan. Namun, bertahun-tahun kemudian, kita sadar bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Jika tetap berada di lingkungan itu, kita mungkin akan semakin rusak. Allah ingin membawa Anda ke tempat yang lebih baik, bertemu orang-orang yang tulus, dan menjaga hati Anda tetap bersih. Dia tidak akan membiarkan benih yang baik tumbuh di tanah yang buruk. Bersabarlah. Dia akan mengganti lingkungan yang merusak dengan yang lebih menenangkan. Ketika mendapatkan cobaan yang justru membentuk karakter dan keimanan, kita semua pernah menghadapi cobaan, kehilangan, kegagalan, atau kesulitan yang tiada habisnya. Kita bertanya, mengapa engkau mengujiku seperti ini? Namun, seorang pandai besi tidak akan membiarkan besinya menjadi pedang tajam tanpa membakarnya di api panas. Begitu juga Allah, Dia tidak akan membiarkan kita tetap lemah. Dia menguatkan kita dengan ujian, membentuk kita dengan cobaan. Lihatlah kisah Nabi Yusuf yang diuji dengan penderitaan, namun akhirnya menjadi pemimpin bijaksana. Tanpa cobaan itu, kita tidak akan menjadi pribadi yang lebih kuat atau mengenal Allah lebih dalam. Cobaan bukanlah hukuman, melainkan cara Allah mengangkat derajat Anda. Ketika Allah menggagalkan cintamu kepada dunia agar lebih mencintai akhirat, berapa banyak dari kita yang mencintai dunia, harta, jabatan, pujian, kesenangan. Kita mengejar dunia, berharap kebahagiaan sejati ada di sana. Tapi kemudian Allah mengambilnya. Bisnis hancur, jabatan lepas, harta lenyap. Kita merasa dunia ini tidak adil. Namun, bukankah seringkali saat dunia meninggalkan kita, justru saat itulah kita lebih dekat kepada Allah? Saat kehilangan, kita mulai mencari makna hidup yang sebenarnya. Allah tidak ingin kita terlalu mencintai dunia, karena dunia ini hanya persinggahan. Ketika Allah menggagalkan cintamu kepada dunia, bersyukurlah, karena itu berarti Dia sedang mengarahkanmu menuju sesuatu yang lebih kekal. Ketika baru menyadari bertahun-tahun kemudian bahwa Allah telah menyelamatkanmu, ada begitu banyak kejadian dalam hidup kita yang awalnya kita anggap musibah, namun ternyata adalah bentuk penyelamatan dari Allah. Dulu kita menangis karena impian tak terwujud, marah karena seseorang meninggalkan kita, atau kecewa karena hidup tak sesuai rencana. Namun, bertahun-tahun kemudian, kita melihat ke belakang dan berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti, Engkau sedang menyelamatkanku." Allah tahu apa yang kita tidak tahu, melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Jika hari ini Anda masih belum mengerti mengapa sesuatu terjadi, bersabarlah. Suatu hari nanti, Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa Allah telah menyelamatkan Anda berkali-kali. Hanya saja Anda belum melihatnya. Saudaraku,
Hidup ini bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi tentang menerima semua yang Allah berikan dengan hati yang tenang. Yakinlah, Allah tidak pernah salah dalam mengambil sesuatu atau menutup satu pintu. Apa yang hari ini Anda anggap kesedihan, bisa jadi adalah bentuk perlindungannya yang tidak Anda sadari. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk meninggalkan komentar. Ceritakan pengalaman Anda. Siapa tahu kisah Anda bisa menguatkan orang lain. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini agar semakin banyak orang yang tersadar bahwa setiap kehilangan bukanlah akhir, tapi bisa jadi itu adalah awal keselamatan yang Allah rencanakan. Semoga Allah selalu menjaga dan membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.